Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo para kaum rebahan, gimana kabarnya? Saya doakan semoga aja kalian dan keluarga dalam lindungan Sang Pencipta. Kembali lagi bersama saya Randy Orton. Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Girl in the Box. Menceritakan seorang perempuan bernama Colleen yang disekap dan dijadikan budak seks selama 7 tahun dan diangkat dari kisah nyata. Baiklah, tak perlu lama-lama, jauhkan sedikit layar kalian, pasang kuda-kuda, selamat lalajo, dan here we go. Awal film dimulai dengan ditampilkannya sepasang suami istri yang sedang mengubur jasad manusia, dan film Girl in the Box pun baru dimulai. Berlatar belakang di California tahun 1977 diawali dengan seorang perempuan berusia 20 tahun bernama Colleen Stan yang sedang ingin hitchhiking, bahasa Indonesianya mungkin paling pas nebeng, untuk menghadiri ulang tahun temannya. Tak lama kemudian, orang yang ditebengi adalah suami istri bernama Cameron dan Janice Hooker. Alasan Colleen mau menebeng mereka karena mereka adalah pasangan suami istri yang terlihat ramah. So what's your name? Colleen? Colleen. Nice. Di tengah perjalanan, Cameron mengarang cerita kepada Colleen bahwa di tempat sana ada gua es. Namun, sesampainya di sana, Colleen tak melihat adanya gua es tersebut. Namun, Put your hands above your head. You gonna do what I say? sesampainya di rumah suami istri gila ini, Colleen dibawa ke sebuah ruangan bawah tanah dan dicambuk hingga bertubi-tubi. Tak sampai di situ, ia pun disuruh mendengarkan percakapan aman si Cameron bersama istrinya. Tak lama kemudian, Colleen pun disekap dan kepalanya dimasukkan ke sebuah kotak. Pagi pun tiba. Cameron berniat membawa Colleen dan menurunkannya di tengah jalan. Namun Janice takut akan datangnya polisi. Janice pun mendatangi Colleen. Colleen merasa kedinginan dan meminta agar Janice melepaskannya. Ia pun berjanji perbuatan Janice dan Cameron tidak akan melaporkannya ke polisi. Malam pun tiba, terlihat Cameron sedang membuatkan peti untuk Colleen dan benar, Colleen pun dimasukkan ke peti tersebut. Di lain tempat, orang tua Colleen terlihat mendatangi polisi tentang keberadaan anaknya tersebut yang tak pernah ada kabar sejak kepergiannya. Kembali ke Janice, ia mendatangi tempat kerja Cameron dan memberitahukan kalau ia hamil. Terlihat Cameron terlihat tidak senang. Janice pun berkeinginan melepaskan Colleen, namun Cameron menolaknya. Scene berganti 231 hari setelah penculikan. Terlihat Cameron memberikan majalah tentang adanya prostitusi dan penculikan. Ia pun mengarang cerita tentang komunitasnya yang bernama The Company. Kalau selalu mengawasi dirinya jika ia kabur dan mengancam akan membunuh semua keluarga Colleen. Colleen sangat ketakutan hingga ia ditipu supaya menandatangani kontrak sebagai budak The Company. What is this? It's a company contract. Keesokan harinya, Cameron membuat peraturan kepada Colleen dan harus mengganti namanya dengan nama K jika orang yang ia temui menanyakan namanya. Scene berganti hari di mana Janice melahirkan pun tiba. Terlihat Cameron sedang membantu persalinan Janice. Lalu lahirlah anak perempuan bernama Amber dan Colleen mencoba menggendongnya. Okay. Meet Amber. Scene berganti 683 hari setelah penculikan. Terlihat Colleen diperlakukan tidak manusiawi karena satu kesalahan dan Cameron menyuruhnya telanjang. Ia pun dipukuli. Asli kesel lihat film ini. Singkat waktu, Colleen kembali dijadikan budak dan disuruh membantu Cameron mengumpulkan kayu bakar di hutan. Namun, apa yang terjadi? Tuhan itu adil, ya kan?
Malam pun tiba. Karena bosan akan serabi istrinya, Cameron mencoba bercocok tanam serabi milik Colin. Janice pun tak bisa berbuat apa-apa karena ia dulunya juga seperti Colin. Janice cemburu seedan-edannya kepada Cameron dan mencoba pergi dari rumah tersebut. Namun Cameron berhasil menghadangnya. Promised me, Cam. You promised. Come on, it was your idea. My idea? We had an. Scene berganti 9 tahun setelah penculikan. Colin kaget karena Amber sudah tumbuh dewasa dan Cameron memperbolehkan Colin pulang ke rumahnya dengan satu syarat. Ia harus berpura-pura memberitahu orang tuanya kalau ia dan Cameron akan menikah. Singkat waktu, sampailah Colin di rumahnya. Terlihat keluarganya sangat senang dan tak percaya kalau Colin masih hidup. For all we knew, you might have been dead. Mommy, don't say that. No, but it's true. Pagi pun tiba. Cameron mengganti namanya dengan nama Mike. Keluarga Colin merasa aneh dikarenakan Cameron mengarang cerita kalau ia akan menikahi Colin. Sedangkan Colin selama di rumah tak pernah bercerita kalau ia akan menikah. Singkat cerita, Janice dan Cameron beradu mulut dikarenakan Janice sudah muak dengan kebohongan dan perbudakan yang ia lakukan kepada Colin. Terlihat Colin digusur dan dikurung di bawah basement rumah tersebut. Cameron pun pergi meninggalkannya sendirian. Namun tiba-tiba Janice mengatakan kalau The Company itu semuanya bohong. Dan Cameron selalu mengarang cerita kepada budak seperti Colin. Ia jujur kalau di scene awal tadi ialah mayat budak seperti Colin yang bernama Marlich. Singkat waktu, Cameron berhasil dipenjara dengan Janice yang melaporkannya. Janice dirasa tidak bersalah dikarenakan ia juga adalah korban. Cameron pun dijatuhi hukuman 104 tahun dan film Girl in the Box pun selesai. Inti dari video ini adalah jangan terlalu percaya dengan orang yang baru dikenal. Ketika seseorang bersikap manis, bahkan kelewat manis terhadap kita, bisa jadi orang tersebut menyimpan maksud yang tidak baik terhadap kita. Nantikan video terbaru dari channel ini. Saya Randy Orton pamit diri dan mengucapkan selamat berpuasa bagi yang menjalankannya. Hasta la vista. Don't know how I let you go. I'm